Pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak saat ini terus melakukan berbagai upaya percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Aceh. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan penanganan yang dilakukan, berikut kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi, selamat sore. Seperti apa saat ini upaya percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh? Ya, selamat sore Gemma dan juga pemirsa. Memang 2 hari pasca bencana, 2 hari maksud kami pasca bencana banjir dan juga longsor yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh. Saat ini berbagai upaya dibantu oleh berbagai pihak termasuk TNI, Polri dan juga masyarakat ini bahu-membahu terus melakukan upaya penanganan seperti penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak, terutama kepada wilayah yang memang saat ini masih terisolir seperti di kawasan Aceh Tengah, Geluwes dan juga Benar Meriah. Selain itu memang berbagai upaya percepatan pemulihan akses jalur transportasi darat khususnya ini juga terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk yang dilakukan oleh TNI, Polri. Dan untuk mengetahui seperti apa proses dan perkembangan penanganan yang dilakukan oleh Polri, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolda Aceh, ada Bapak Irjen Pol Marzuki Ali Basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenderal, Pak Kapolda boleh disampaikan Pak, secara umum Bapak melihat bagaimana sih Pak dari bencana alam banjir dan juga longsor yang menerjang wilayah Aceh, termasuk hari ini ada banyak warga yang terdampak ya. Terima kasih pemirsa Metro TV. Memang sekarang ini kan dari 23 kabupaten 18 yang berdampak dan dari desa itu 60% terdampak, kecamatan 80%. Sehingga bisa kita katakan pemerintahan harus siap untuk menghadapi ini semua. Kami untuk pemerintah untuk tahap awal ini melaksanakan evakuasi dan pencarian terhadap masyarakat-masyarakat yang masih terusir itu untuk dibantu. Pertama adalah ketahanan hidupnya, kami mendropping dengan helikopter, kami sudah dibantu heli. Ini seluruh Kapolres sekarang mengerahkan pasukannya, Babin Kamtipmas, desa-desa. Supaya makanan dari udara dan pakaian, sehingga tidak ada lagi yang tidak dapat makan. Memang masih ada yang kurang karena baru tahap pertama, mungkin tahap kedua dan tahap ketiga. Karena supaya yang diberikan biasanya bertahan sampai 3-4 hari. Jadi, Pak Kapolda, ini kan sejak awal Polri telah turun untuk melakukan langsung penanganan pada warga-warga terdampak. Mungkin boleh disampaikan Pak, ada berapa banyak anggota Polri khususnya Polda Aceh yang dikerahkan untuk membantu percepatan penanganan dan juga pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Aceh? Ya, pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Aceh. Pas kejadian dan hari ini seminggu yang lalu kita tambah menjadi 800 brimob dari Jakarta, hampir 300 untuk brimob pembersihan dari Jakarta. Salah satunya Tamiang itu sekarang kita bagaimana caranya itu pemerintahnya hidup dulu, sehingga kita bersihkan semua bersama TNI, BNPB dan pemerintah untuk menghidupkan dulu kantor-kantor pemerintahan untuk melayani masyarakat. Berarti Pak, untuk saat ini kira-kira apa yang menjadi fokus atau konsentrasi dari institusi Polri dan juga Polda Aceh dalam membantu masyarakat yang terdampak? Misalnya apakah membuka misalnya lapangan agar warga terdampak ini pasokan logistiknya bisa dipastikan dapat mereka terima begitu? Yang pertama strategi kita adalah pelayanan konsumsi. Yang mana belum dapat kita berikan, kita bangunkan titik-titik pengungsi, dapur umum, titik, terus penyiapan air bersih, kita bikin water treatment, dapur umum, dan hari ini kita bikin sumur bor. Ada 300 titik yang sudah kita temukan, dan bersama-sama kita kerjakan, kita menyewa para tukang sumur bor untuk mengisi dapur umum dan air bersihnya masyarakat. Artinya untuk kebutuhan dasar saat ini terus dilakukan percepatan oleh Polri ya Pak? Untuk percepatan pelayanan kesehatan dan
kebutuhan hidup, kita dapur umum, terus MCK, terus sumber air, kita beli tamatan air, kirim genset, kirim sumur bor, mesin bor, dan mesin sedot air. Itu pelayanan untuk masyarakat. Nah sekarang tahap kedua masih tetap mencari yang masih belum dapat terlayani dengan maksimal. Namun secara umum terlayani sudah. Cuman masih ada perlu yang ditambah-tambahkan. Makanya helikopter ini mencari titik koordinat yang belum tembus sama sekali. Dan ini belum dapat laporan. Moga-moga dengan banyaknya jalan yang sudah keluar, ini bisa mempercepat proses pencarian dan pertolongan. Polri juga mengerahkan kapal aircraft yang bisa mengapung di air dan di darat, mencari yang masih tersisa. Juga diberikan beberapa perahu untuk penyeberangan dan untuk evakuasi yang di pinggir-pinggir pantai, terutama di pedalaman. Terus kemudian boleh disampaikan juga Pak, seperti apa sih saat ini kesiapan Polda Aceh begitu dalam memastikan Kamtibmas, keamanan dan juga kebutuhan masyarakat ini tetap terjaga di tengah situasi yang saat ini di Aceh juga masih dalam tanggap darurat. Terima kasih. Kami juga mengerahkan pasukan pada sore hari sampai malam untuk melakukan patroli. Jangan sampai terjadi pencurian, penjarahan, ataupun kekerasan lainnya. Terus kami tingkatkan di tempat-tempat yang paling kita anggap rawan, sehingga semuanya harus bisa kita layani. Berarti secara umum saat ini situasi juga masih Kamtibmas kondusif ya di Aceh. Alhamdulillah untuk Provinsi Aceh, masyarakatnya cukup sabar menghadapi cobaan ini. Mungkin karena sudah pengalaman banyak cobaan, mereka tetap bertahan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri mereka masing-masing. Oke. Terakhir Pak Kapolda, mungkin ada harapan atau himbauan dari Pak Kapolda kepada masyarakat Aceh secara umum, khususnya mungkin pada warga-warga yang terdampak, agar upaya percepatan dan juga pemulihan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ya, begini, saya mengharapkan kepada masyarakat, percayalah kepada kepemimpinan Presiden Prabowo, itu tidak berhenti, terus main ke Aceh memberikan bantuan, mengecek kesiapsiagaan kita. Dan kami yakin ini bisa. Untuk masyarakat, percaya, jangan termakan, jangan menyebarkan isu-isu. Yakinkan berita-berita itu adalah benar. Karena apa? Isu yang disebarkan membuat kerugian kepada masyarakat yang ingin membantu, khususnya kepada masyarakat yang ingin membantu, khususnya masyarakat yang akan menyumbangkan akhirnya tidak kondusif, mereka menarik diri untuk membantu. Nah, ini bahaya. Jadi jangan cepat menyebarkan hoax, yakinkan ini benar, jangan mau kita diadu domba, akhirnya kita yang sengsara sendiri. Sabar, pasti kita selesaikan. Terus mungkin jangan memperkeruh juga Pak ya, keadaan mereka mempersulit gitu ya. Jangan memperkeruh suasana. Kami siap semua, kami tidak akan berhenti karena Polri itu untuk masyarakat, ya, tidak ada lain. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolda atas waktu dan perbincangannya. Dan memang Samri terus melakukan berbagai upaya agar memang terutama untuk kebutuhan dasar dari warga yang terdampak, termasuk juga wilayah Aceh secara umum yang memang saat ini berbagai kendala dihadapi, misalnya terkait dengan pasokan listrik yang juga belum sepenuhnya normal, kemudian juga jaringan, termasuk juga air bersih. Tentu saja memang upaya-upaya ini dibutuhkan dukungan dari masyarakat agar bisa berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Dari Banda Aceh kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aldi Habibi langsung dari Banda Aceh melaporkan. Selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.